Selamat pagi teman-teman siswa kelas 10 SMKN 8 Malang. Saya Guman Ardi Saputra dari Puskesmas Pandanwangi. Di sini saya sebagai perawat, saya di sini akan menyampaikan mengenai materi kenakalan remaja. Oke, materi bisa kita mulai sekarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang mungkin sering dialami oleh teman-teman kelas 10 SMK, yaitu adalah kenakalan remaja yang berdampak pada pemakaian narkoba dan pergaulan bebas. Oke, remaja. Siapa sih yang dikatakan remaja? Siapa sih yang harus disebut remaja? Banyak sih pengertian remaja itu sendiri. Remaja menurut WHO, ya, Organisasi Kesehatan Dunia, remaja itu adalah penduduk dalam rentan usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan dalam Permenkes nomor 25 tahun 2014, remaja itu adalah penduduk dalam rentan usia 10 sampai 18 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa remaja masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ya, ini kan masa peralihan. Kadang remaja itu susah atau tidak mau dipanggil anak-anak karena dia merasa sudah lebih dari anak-anak. Kalaupun dia dipanggil dewasa, kelihatannya kok terlalu dini karena pemikirannya belum begitu berpikir ke depan. Kadang dia menuruti emosinya. Oke, kenakalan remaja. Yang disebut kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Dampak dari penyimpangan norma-norma ini bisa berdampak pada dirinya sendiri, lingkungan, bahkan keluarga. Penyebab kenakalan remaja ini karena remaja ini masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, si remaja ini cenderung untuk mencari jati diri. Kadang pencarian jati dirinya itu ada berbagai macam. Ya. Selama pencarian jati diri ini tidak mengganggu orang lain, lingkungan, itu tidak masalah. Ketika dia sudah dalam pencarian jati dirinya itu mengganggu ketenangan orang lain, itu yang dinamakan kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri, faktor penyebabnya ada banyak. Faktor penyebab yang paling dominan ada dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari si remajanya sendiri. Kalau faktor eksternal dia berasal dari di luar pribadinya, penyebabnya di luar pribadinya. Untuk faktor internal itu dibagi dua. Krisis identitas, yang dimaksud krisis identitas karena dia tidak cepat menemukan jati diri, yaitu adalah karena ada perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Karena ada dua bentuk integrasi ini, dia sulit untuk menentukan siapa dirinya. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang lemah adalah ketika ada suatu permasalahan, si remaja tidak bisa memilih mana solusi yang tepat, mana yang solusi yang kurang tepat. Meskipun dia bisa memilih mana yang tepat, tapi cenderung dia akan ikut ego. Jadi ego
pengaruh ego itu jauh lebih besar daripada pemikiran yang rasional. Untuk faktor eksternal, yang pertama adalah keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang. Sudah jelas, berarti yang paling pertama kali menyentuh si remaja adalah keluarga sendiri. Yang kedua, pengaruh lingkungan sekitar, yaitu teman pergaulan serta kondisi lingkungan tempat remaja melakukan aktivitas. Ya. Hampir tidak selalu di rumah, kadang remaja dia cenderung untuk berkelompok dengan komunitasnya. Komunitas itulah yang mempengaruhi akan kenakalan remaja itu sendiri, yang menyebabkan komunitas itu akan menyebabkan apakah dia akan mengalami kenakalan remaja atau tidak. Yang ketiga adalah tempat pendidikan. Di sini saya memberi contoh adalah sekolah, karena hampir 8 jam siswa itu berada di sekolah, serta kebanyakan bullying dilakukan di sekolah. Akibat kenakalan remaja, dampaknya luas. Kenakalan remaja itu dampaknya luas. Yang pertama adalah berdampak pada diri sendiri. Anggap aja kenakalannya dalam bentuk kontak fisik atau istilahnya tawuran. Dampaknya akan ke segi fisik, akan mengalami luka, entah itu luka memar, luka robek, kena benda tajam atau sebagainya. Untuk akibatnya ke keluarga, selama keluarga, hubungan dalam keluarga akan tidak harmonis. Kenapa dalam tidak harmonis? Karena si remaja ini yang melakukan kenakalan remaja, dia cenderung untuk bertolak belakang, bertentangan dengan anggota keluarga yang lain, karena yang dilakukan dianggap salah dan melanggar norma. Yang ketiga, masyarakat. Dampaknya dipandang sebelah mata oleh masyarakat atau diberikan label negatif oleh masyarakat sekitar. Oke, sekarang kalau dampak terhadap narkoba, semua kenakalan remaja kalau dia dibiarkan atau tidak dilakukan intervensi, dia bisa terjumus ke berbagai macam persoalan. Salah satunya adalah narkoba. Narkoba, kalau pengertiannya narkoba sendiri adalah zat kimia yang dimasukkan di dalam tubuh yang akan memberi dampak pada tubuh itu sendiri. Entah itu dampaknya suasana hati menjadi senang, perasaan menjadi happy, atau pikiran pengaruh ke pikiran. Jenis narkoba itu ada 3 jenisnya. Narkotika, narkotik itu tujuannya adalah menurunkan kesadaran atau menghilangkan rasa sakit. Psikotropika, dia bekerjanya untuk mempengaruhi susunan saraf pusat. Zat adiktif selain dari narkotika sama psikotropika, tapi dia bersifat adiktif atau bersifat nagihi dan mengakibatkan kerusakan sel otak. Dari jenis narkoba ini, kebanyakan pengguna narkoba itu menggunakan narkoba berdasarkan efek samping. Efek samping narkoba itu ada 3. Salah satu yang pertama depresan. Depresan itu adalah dampaknya yaitu adalah menurunkan kerja otot,
menurunkan kondisi tubuh. Maksudnya menurunkan kondisi tubuh, pengguna narkotika jenis depresan dia akan merasa tubuhnya ringan, rasa nyerinya hilang, santai. Itu kalau depresan contohnya adalah morfin, dia bisa menghilangkan rasa nyeri. Contoh konkretnya untuk kesehatan yaitu ketika ada seseorang habis operasi, biasanya akan dikasih morfin. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi rasa sakitnya dihilangkan. Terus kemudian yang kedua jenisnya berdasarkan dampaknya adalah stimulan. Jadi dia akan merangsang tubuh untuk bekerja ke kondisi maksimal dengan bantuan narkoba. Contohnya ini adalah narkotik. Narkotik jenis ini adalah sabu. Sabu bisa karena dia tujuannya adalah si pengguna narkoba ini agar bisa bekerja lebih giat lagi. Terus yang ketiga dampaknya adalah halusinogen. Kalau halusinogen yaitu si pengguna narkoba ini mengharapkan adanya halusinasi. Dia akan berdampak halusinasi pada peminum narkoba jenis berdampak halusinogen. Oke. Untuk solusi kenakalan remaja sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama adalah preventif. Preventif di sini adalah kita diskusi dengan si remaja. Kita berdiskusi dengan si remaja untuk mengetahui apa yang dia cari, apa yang dia harapkan, dan apa yang akan ingin dia capai. Di dalam preventif ini harus ada komunikasi antara dua belah pihak, antara keluarga ataupun orang dekat dan juga si remaja sendiri. Yang kedua adalah represif. Di sini adalah memberikan hukuman kepada si remaja berdasarkan tindakan yang sudah dia lakukan atau atas tindakan yang melanggar norma-norma apapun, itu akan diberi hukuman. Yang terakhir adalah kuratif dan rehabilitasi, yaitu adalah memberikan semacam hukuman dan juga dia dilakukan perubahan perilaku. Dalam tindakan rehabilitasi dan kuratif ini biasanya si remaja akan dipertemukan atau dipertemukan dengan sosok, ya mungkin sosok yang sudah dewasa, yang sudah berpengalaman mengenai kenakalan remaja sebelumnya, serta dukungan keluarga. Jadi setelah dilakukan sosok perkenalan dengan seseorang yang lebih berpengalaman, terus kemudian ada dukungan dari keluarga serta teman dekat, kemudian ditambah dengan dukungan dari lingkungan sekitar. Selain dukungan dari lingkungan sekitar, juga ada sarana untuk mengapresiasikan diri. Contohnya ketika dia suka dengan kenakalan fisik, contohnya adalah tawuran, ya mungkin bisa disalurkan ke dalam kelompok bela diri atau ekstrakurikuler lain yang berhubungan dengan fisik. Oke, demikian materi yang saya sampaikan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Saya harap teman-teman kelas 10 SMKN 8 Kota Malang, tolong jaga kesehatan karena kesehatan mahal harganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.